Jika teman-teman di sini istilahnya ingin memiliki mobil listrik, jangan takut untuk membeli. Karena semakin banyak yang membeli mobil listrik, maka harga mobil listrik itu juga akan semakin murah. Ketika teman-teman kita di Indonesia itu adalah senang bawa teman. Sebenarnya Medan seberapapun mobil listrik itu bisa, hanya saja cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja, jujur cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih yang paling sering bermasalah di mobil listrik, terutama mobil listrik di Indonesia. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Wayan, dia yang mengepalai tim ini untuk menang di lomba-lomba di luar negeri nih untuk di mobil-mobil listrik. Keren banget kan? Nah, makanya kan saya mau tanya sama dia nih, karena kenapa? Dia yang lebih berpengalaman cuy, karena mereka mendevelop ini tuh udah lama banget gitu kan. Jadi mereka akan lebih tahu nih suka dukanya dan sering rusaknya tuh di mana sih. Dan jadi kan nanti ketika diaplikasikan di real world skenario itu pasti nggak jauh-jauh beda sih. Oke, Mas, gimana Mas? Problem apa aja sih yang biasanya muncul ketika pengoperasian mobil listrik? Oke, permasalahan yang sering muncul di mobil listrik. Kalau kita punya mobil listrik ya, yang pertama itu adalah sering melakukan pengecekan, baik itu dari baterainya, kemudian itu dari baterai chargingnya, kemudian ada namanya elektronik sistemnya atau biasa kita sebut dengan controller. Terus kita juga harus sering ngecek bagian sisi motornya, meskipun kita awam ya, tapi paling tidak ngecek secara fisik apakah ada bocor, apakah ada air atau cairan yang keluar dari motor atau malah yang masuk ke dalam motor listrik. Ya, itu yang pertama. Jadi sering-seringlah melakukan pengecekan. Terus yang kedua itu biasanya kalau kerusakan yang paling sering terjadi pada kendaraan listrik itu biasanya pada baterai. Ya, pada baterai. Biasanya orang itu ketika mau membeli yang pasti dipikirkan itu, wah, saya punya mobil, ada nggak ya gitu. Atau biasanya orang banyak berpikir, apalagi banyak video-video yang beredar itu bahwa mobil listrik itu sering keluar asap. Nah, itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena karena kenapa? Karena sebenarnya mobil listrik ketika sudah keluar dari pabriknya itu tuh sudah kontrol, sudah ada pengecekan secara berstandar internasional. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau seandainya pun terjadi, yang pastinya dari perusahaan tetap ada pertanggungjawaban. Jadi tidak perlu khawatir. Dan biasanya kita kalau memang bukan ahlinya, kita serahkan ke dokter mobil ya. Iya. Dokter mobil. Iya. Iya benar juga sih. Cuman jadi kita sih tahu ya, maksudnya baterai di mobil listrik itu kan nomor satu ya gitu kan. Dan itu kan paling komponen yang paling besar dan paling banyak di situ. Nah, itu biasanya harganya di kisaran berapa tuh? Maksudnya persentase antara harga baterai itu dengan harga mobilnya. Nah, bisa jadi harga baterainya 2 kali dari harga mobil. Nah, loh, berarti kalau 2 kali ya berarti lebih dari 60% ya berarti ya dari total harganya. Karena baterai sendiri itu adalah komponen penting, karena baterai itu adalah sumber energi, tempat penyimpanan energi. Jadi sama seperti di motor bensin ya. Jadi baterai itu sebagai bensinnya, sebagai sumber energinya. Dan teknologi baterai semakin kesini itu memang semakin tinggi, karena kondisinya juga semakin padat ya. Nah, akan tetapi jika teman-teman di sini istilahnya ingin memiliki mobil listrik, jangan takut untuk membeli. Karena semakin banyak yang membeli mobil listrik, maka harga mobil listrik itu juga akan semakin murah. Khususnya juga beberapa komponen, misalnya seperti baterai. Baterai itu ke depan itu pasti akan murah. Saya yakin ke depan itu pasti akan murah. Jadi jangan khawatir buat teman-teman di sini yang ingin apakah mulai dari membeli ataupun melakukan hal yang sederhana seperti konversi dari motor bensin menjadi motor listrik. Dan sekarang banyak komunitasnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau join, teman-teman bisa nyari komunitasnya, banyak komunitasnya. Oke. Terus kalau suspensi gimana nih? Karena kan mobil listrik kan otomatis dengan baterai itu lebih berat daripada mobil biasa, ya kan? Nah, itu untuk suspensi di kaki-kaki dan di ban itu seperti apa? Oke, kalau untuk berat, baterai itu memang berat ya. Cuma dalam proses pendesainan mobil listrik itu tentunya pasti sudah melakukan proses perhitungan
khususnya juga untuk kaki-kaki, suspensi, chassis, body dan yang lain sebagainya. Tentunya itu sudah melewati proses desain dan analisis yang sangat-sangat kompleks sekali. Jadi kalau kita bisa membeli mobil listrik itu jangan khawatir masalah kaki. Bahkan kalau teman-teman di sini beli mobil terus takut karena jalan di Indonesia, jangan khawatir. Karena kenapa? Karena ketika mobil itu keluar dari pabrik, saya bilang sekali lagi, ketika mobil itu sudah keluar dari pabrik, sebenarnya mobil itu sudah teruji dengan baik dengan kondisi medan yang misalnya mobil ini akan dijual di Indonesia, maka perusahaan itu pasti akan menyesuaikan atau melakukan analisis berdasarkan kondisi medannya. Jadi nggak semata-mata pabrik itu bisa mengeluarkan mobil. Sedangkan kita sendiri juga punya standar sebenarnya. Jadi sebelum di pasaran pun tentunya mobil itu akan diuji sesuai dengan apa sih, bagaimana sih kondisi medan di Indonesia ini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Ganti spotnya ada. ada pasti. Oh, kalau spotnya ada tinggal pesan tinggal ganti. Tinggal ganti. Oke. Terus ada hal-hal lain kayak yang harus diperhatikan. Nah, kalau hal-hal yang lain itu yang pasti itu yang pertama itu adalah yang budget. Saya tetap di baterai itu tetap dilakukan maintenance, pengecekan. Terus kalau bisa yang namanya mobil listrik itu jangan sampai baterainya over discharge. Apa itu over discharge? Mungkin banyak yang teman-teman bingung ya. Jadi over discharge itu baterainya tinggal 10% kita paksa pakai. Itu sangat berbahaya. Bahkan justru itu akan merusak sel baterai. Itu yang menyebabkan kenapa baterai bisa rusak. Nah, direkomendasikan atau disarankan ketika saat baterai SOC-nya itu sudah mencapai 30% atau istilahnya baterainya ya persentasenya biasanya kecil itu 30%, ya sebisa mungkin langsung dicas. Dan jangan takut juga overcharging karena teknologi terbaru. Kalau overcharging itu biasanya auto cut, jadi istilahnya nggak usah selalu. Nah, itu yang pertama yang masalah baterai. Yang kedua itu biasanya teman-teman di sini cek juga kalau membeli mobil itu maksimal kapasitas berat orang itu berapa, berat penumpang. Karena kalau dipaksakan, yang akan bermasalah itu adalah yang pertama itu adalah bagian motornya biasanya panas sih. Karena kalau overload ya sama kayak saya misalnya yang udah gede kayak gini, saya naik sepeda kecil itu ya pasti kempes lah. Nah begitu juga mobil listrik kalau dibebani dengan berat besar, justru itu akan cepat merusak komponen penggeraknya, khususnya pada motor listrik. Nah biasanya kalau membeli ya dicek dulu ini kapasitinya untuk berapa orang. Terus kita tuh kalau misalnya masukkan barang itu maksimal berapa? Benar banget. Terus kira-kira ada lagi apa ya? Kalau dari saya ya mungkin kalau orang Indonesia ya itu aja dulu. Karena kenapa? Karena yang pertama itu kita juga jarang yang ngecek yang namanya baterai ya. Biasanya apalagi saya punya HP gampang. Jadi kalau udah 30% udah pakai aja lah. Yang penting bisa kontek-kontekan sama mantan gitu apa ya. Apalagi kalau mau malam mingguan baterai masih 30% udah dipaksa aja lah, yang penting bisa acara sama gebetan jalan gitu. Nah terus yang kedua itu masalah ini juga ya, tipikal teman-teman kita di Indonesia itu adalah senang bawa temen. Artinya kalau udah istilahnya lebih over capacity ya kita tetap aja enjoy jalan gitu. Sebenarnya Medan seberat apapun mobil listrik itu bisa, hanya saja karena kitanya memaksakan over capacity. Apa istilah bebannya kalau lebih itu yang memberatkan. Oke sip. Nah kira-kira udah jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dan problem apa yang akan timbul nih ketika Anda beli mobil listrik dari awalnya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya otomobil. Buat teman-teman di sini yang akan memiliki mobil listrik atau akan membeli mobil listrik, jika ingin kaki-kaki dari mobil listrik teman-teman di sini awet, pakai hidung bapak. Mobil teman-teman di sini rasa mobil Eropa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.